Para penambang menggali sepotong kristal kuno. Di dalamnya terbungkus seekor nyamuk yang sudah ribuan tahun. Saat masih hidup, nyamuk itu mengisap darah dinosaurus. Tidak sengaja terbungkus oleh aliran getah pohon. Setelah ratusan juta tahun dalam pembaptisan, nyamuk kecil bisa melihat dunia lagi. Para ilmuwan menggunakan bor listrik untuk mengeluarkan nyamuk itu. Dengan jarum mengeluarkan darah nyamuk. Dari ekstraksi darah berhasil mendapatkan DNA dinosaurus. Kemudian ditambahin dengan DNA katak. Sehingga berhasil memulihkan dinosaurus yang sudah punah ribuan tahun lalu. Dinosaurus kembali keluar dari telur. Agar taman terbuka dengan lancar. Kepala taman memanggil ahli biologi untuk menilai. Tapi belum keluar dari mobil, mereka sudah terkejut oleh pemandangan ini. Yang berjalan melewati mereka adalah seekor Brachiosaurus yang sudah punah 65.000 tahun lalu. Tinggi 12 meter, berat 70 ton. Walaupun kelihatan besar, dia itu adalah hewan vegetarian. Terkadang-kadang juga mengeluarkan suara yang merdu. Beberapa orang datang ke pusat penelitian. Mereka melihat anak dinosaurus yang baru menetas. Ini adalah Raptorsaurus yang sangat mematikan. Jadi mereka bergegas ke area stocking. Tepat pada waktu makan para dinosaurus. Seekor kerbau besar dimasukkan ke dalam kandang. Akhirnya, bahkan tulang pun tidak tersisa. Kepala taman membawa beberapa orang untuk memasuki taman. Mobil otomatis dikendarai di jalur yang ditetapkan. Pemberhentian pertama di Taman Dilophosaurus. Ini adalah dinosaurus karnivora yang bisa menyemprotkan racun. Tapi sepertinya Dilophosaurus sedang keluar bermain dan tidak ada di rumah. Pemberhentian kedua di Taman Tyrannosaurus. Tapi sepertinya Tyrannosaurus sedang keluar dengan Dilophosaurus. Juga tidak ada di rumah. Setelah jalan tidak jauh, kelompok itu melihat seekor Triceratops yang sedang sakit. Ellie sangat penasaran dan juga sangat sedih. Untuk menemukan penyebab penyakit dia langsung menggali kotoran. Tiba-tiba cuaca berubah drastis. Badai akan segera tiba. Di tengah jalan pulang, sistem pelacak lokasi taman ini sepertinya rusak. Mobil wisata juga kebetulan rusak di Taman Tyrannosaurus. Tyrannosaurus yang ganas sedang menelan seekor kambing. Supir langsung ketakutan. Dia meninggalkan kedua orang dan langsung pergi ke toilet. Listrik padam sehingga kabel listrik juga tidak menyala. Tyrannosaurus itu langsung menghampiri kedua orang. Dengan sekali dorong, kaca atap mobil sudah langsung pecah. Melihatan kedua anaknya dalam bahaya, Grant mengeluarkan tongkat sinyal untuk menarik perhatian Tyrannosaurus. Grant yang panik membawa Tyrannosaurus masuk ke dalam toilet. Aduh, ada yang lagi boker. Namun, dalam sekejap Tyrannosaurus berhasil mendapatkan mangsa pertama. Di sisi lain, kakak yang diselamatkan berteriak dengan kuat. Grant segera menutup mulutnya. Selama tidak bergerak, maka tidak akan ditemukan. Karena semua dinosaurus tercampur dengan gen katak. Dia tidak sensitif pada barang yang tidak bergerak. Akhirnya, di bawah pelindungan mobil, Grant berhasil melarikan diri ke hutan bersama kedua anaknya. Dan semua itu karena ada pengkhianat di taman itu. Pria gemuk programmer ini ingin mendapatkan uang banyak. Dia mencuri embrio dinosaurus dan akan dijual ke perusahaan biologi lain dengan harga tinggi. Kemudian dia memasukkan Trojan dalam sistem keamanan, sehingga jaringan listrik di seluruh taman itu langsung padam. Saat dia mengemudi mobil dan akan pergi ke dermaga, karena badai terlalu besar, dia masuk ke dalam selokan. Saat itu seekor Dilophosaurus muncul di depannya. Pria gemuk ini melihat Dilophosaurus yang kecil, menganggap remeh Dilophosaurus itu. Dia ingin menggunakan ranting untuk mengusirnya. Tapi tiba-tiba, sejumlah besar racun disemprotkan pada wajah pria gemuk itu. Embrio dinosaurus juga jatuh ke lereng bukit. Dengan susah payah dia masuk ke dalam mobil. Namun dia menjadi mangsa kedua dinosaurus. Di sisi lain, Ellie datang ke lokasi kejadian. Hanya menemukan seorang yang terluka parah. Saat beberapa orang ingin meninggalkan taman ini, salah seekor Tyrannosaurus muncul lagi. Mereka melaju dengan mobil dan segera kabur. Tyrannosaurus terus mengejar di belakang mereka. Untungnya, ada kayu yang menghentikan Tyrannosaurus, sehingga mereka berhasil kabur.
Di sisi lain Grant dan anak-anak bersembunyi di atas pohon. Dan kawanan Brachiosaurus juga sedang bernyanyi di sekitar. Dinosaurus kecil sedang berlari menyelamatkan diri sendiri. Saat Tyrannosaurus keluar, sekali gigit sudah mematikan seekor dinosaurus kecil. Sistem listrik sedang rusak. Saat Ellie baru menyalakan kembali jaringan listrik, tiba-tiba seekor Velociraptor menghampiri dia. Ellie yang terkejut segera berlari menyelamatkan diri sendiri. Kebetulan dia bertemu Grant. Kedua anak diburu oleh seekor Velociraptor. Mereka yang tidak ada jalan keluar, segera bersembunyi di dapur. Velociraptor yang pintar melihat ke dalam melalui kaca jendela. Dengan sekali putar ia berhasil membuka pintu. Sang adik menutup matanya dan tidak berani bergerak. Dua ekor Velociraptor juga perlahan-lahan mendekatinya. Dalam masa krisis, sang kakak menggunakan sendok untuk mengetuk lantai dan menarik perhatian mereka. Kemudian dia bergegas sembunyi di lemari. Tapi pintunya macet di saat itu. Velociraptor bergegas lari ke arahnya. Tapi dia menabrak kepala ke lemari. Sang kakak mengambil kesempatan ini untuk segera melarikan diri. Sang adik melihat pintu dapur, segera bangun dan terus berlari. Dengan sebuah gerakan menutup pintu berhasil menjebak Velociraptor di pintu itu. Kedua anak-anak bekerja keras bersama-sama. Akhirnya berhasil mengunci Velociraptor di dalam dapur. Keduanya kembali ke aula untuk bertemu Grant. Mereka datang ke ruang kontrol. Tak disangka Velociraptor juga mengikuti jejak mereka. Dengan sekali putar dia mencoba membuka pintu itu. Dalam keadaan krisis, sang kakak mengeluarkan bakat komputernya. Dan berhasil menutup semua pintu. Tapi Velociraptor memecahkan kaca dan masuk ke dalam. Mereka segera memanjat keluar dari pipa ventilasi. Velociraptor mengidentifikasi posisi berdasarkan suara. Dengan sekali lompat dia berhasil membuat sang kakak terjatuh. Untungnya Grant berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Mereka dari ventilasi masuk ke ruang pameran. Tapi Velociraptor masih tetap mengejar mereka. Saat mereka sudah di jalan